Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fandi Santoso, mahasiswa Tadris Matematika CIIN Kudus dengan NIM 20106100093. Di sini untuk mengawali penyampaian materi integral bentuk tak tentu akan saya sampaikan subbab dari materi tadi, yaitu bentuk tak tentu 0/0 ya. Untuk bentuk tak tentu 0/0 berikut kita sudah sering lazim menjumpai, yaitu pertama limit sin x per x dengan nilai x, ini x ya, mendekati 0. Ketika kita jabarkan, kita hitung, maka akan menjumpai hasil 0/0. Yang kedua, limit x kuadrat min 9 per x kuadrat min x min 6 dengan nilai x mendekati 3. Ketika kita jabarkan juga mendapatkan nilai 0/0. Dan yang ketiga, limit fungsi fx min fungsi fa per x min a dengan nilai x mendekati a juga ketika kita jabarkan mendapatkan nilai 0/0. Sehingga ketiga jenis tersebut merupakan bentuk tipe tak tentu yang sama, yaitu 0/0. Baik. Untuk menyelesaikan bentuk tak tentu 0/0, kita menggunakan aturan L'Hopital, yaitu aturan yang mana telah ditemukan oleh seorang matematikawan Prancis bernama L'Hopital. Dengan poin-poinnya, yaitu andaikan limit fungsi fx dengan nilai x mendekati u sama dengan limit gx dengan nilai x mendekati u sama-sama juga bernilai 0, maka apabila kedua fungsi tadi memiliki turunan f aksen x per g aksen x baik terhingga maupun tak terhingga, maka kita dapat mengambil persamaan limit fungsi fx per gx dengan nilai x mendekati u sama dengan limit f aksen x per g aksen x dengan nilai x mendekati u. Di sini u bisa digantikan dengan u kanan, u kiri, tak hingga kanan ataupun tak hingga kiri. Pembuktiannya, kita dapat menyelesaikan limit berikut ini, yaitu limit x kuadrat min 9 per x kuadrat min x min 6 di sini. Kemudian dengan nilai x mendekati 3 kita jabarkan, jumpai limit x min 3 dikali x plus 3 per x min 3 kali x plus 2 dengan nilai x mendekati 3. Nanti kita akan mendapatkan hasil 6/5. Itu apabila menggunakan penjabaran pada umumnya. Apabila kita menggunakan aturan L'Hopital bentuk 0/0, kita turunkan masing-masing fungsi ini. Untuk fungsi fx dari x kuadrat min 9 kita dapatkan 2x, dan untuk fungsi gx dari x kuadrat min x min 6 kita dapatkan 2x min 1. Sehingga kita langsung masukkan turunannya tadi menjadi limit 2x per 2x min 1 dengan x mendekati 3 sama dengan 6/5. Sama ya hasilnya dengan penjabaran tadi maupun menggunakan aturan L'Hopital. Kita buktikan sekali lagi untuk limit trigonometri. Untuk limit sin x per x dan nilai x mendekati 0 kita turunkan. Untuk sin x kita dapatkan cos x, untuk x kita turunkan, kita dapatkan 1. Sehingga limit cos x per 1 dengan nilai x mendekati 0 kita jumpai, yaitu cos 0, yaitu 1. Seperti itu, dilanjut penyampaiannya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Fitriani Mursyidah dengan NIM 20106100075. Baik, di sini saya akan melanjutkan subbab yang kedua, yaitu teorema nilai rata-rata Cauchy dan bukti aturan L'Hopital. Yang pertama mengenai teorema nilai rata-rata Cauchy. Andaikan f dan g adalah fungsi yang terdiferensialkan pada selang terbuka AB dan kontinu pada selang tertutup AB, maka itu terdapat bilangan c dalam selang AB, sehingga fb min fb
per GB min GA sama dengan F aksen C per G aksen C. Pada teorema tersebut, itu dapat berubah menjadi teorema nilai rata-rata yang telah kita kenal apabila Gx-nya sama dengan X. Dan jika kita menggunakan teorema nilai rata-rata pada pembilang dan penyebut di ruas kiri, kita akan memperoleh yang pertama itu FB min FA sama dengan F aksen C1 dikali B min A. Yang kedua, FB min GA sama dengan G aksen C2 dikali B min A. Itu menggunakan pembuktian persamaan garis lurus. Selanjutnya yaitu dalam pembuktian teorema nilai rata-rata Cauchy ini kita menggunakan fungsi S. Jadi untuk membuktikan teorema ini kita juga dapat menggunakan Sx yang dimisalkan Sx sama dengan Fx min Fa min Fb min Fa per Gb min Ga dikali Gx min Ga. Itu didapat dari mana? Itu didapat dari pembuktian menggunakan persamaan garis lurus. Habis itu hasilnya dikalikan silang dan hasilnya seperti itu. Terus karena SA sama dengan SB sama dengan 0 dan 0 didapat dari mana? Karena itu dicoret-coret, dijumlahkan, dikurangi gitu. Jadi hasilnya 0. Dan S itu kontinu pada selang tertutup AB serta itu dapat didiferensialkan pada selang terbuka AB. Jadi kita dapat menggunakan teorema nilai rata-rata Cauchy ini terhadap X. Maka ada bilangan C dalam selang terbuka AB sehingga S aksen C sama dengan SB min SA per B min A sama dengan 0 min 0 per B min A sama dengan 0. Maka S aksen C sama dengan F aksen C min FB min FA per GB min GA dikali G aksen C. Habis itu diuraikan lagi menjadi F aksen C per G aksen C sama dengan FB min FA per GB min GA. Maaf, di situ ada kesalahan sedikit yang seharusnya GA itu jadi kurang dari A. Selanjutnya yaitu bukti aturan L'Hopital. Adanya limit F aksen X per G aksen X menuju A dari kanan itu mengandung sifat adanya Fx dan Gx paling sedikit dalam lingkungan AB. Dari A dan Gx tidak sama dengan 0. Di A kita tidak mengetahui apakah F dan G itu ada. Kita itu hanya mengetahui bahwa limit Fx-nya sama dengan 0, X menuju A dari kanan, dan limit Gx-nya sama dengan 0, X menuju A dari kanan. Jadi dapat kita definisikan bahwa Fx dan Gx itu dengan demikian F dan G itu kontinu di kanan, di A-nya itu, yang X menuju A dari kanan. Berdasarkan teorema nilai rata-rata Cauchy ini maka FB min FA per GB min GA min F aksen C per G aksen C. Karena FA sama dengan GA itu sama dengan 0. Jadi FA dan GA nya itu 0. Jadi FB per GB sama dengan F aksen C per G aksen C. Terus apabila B menuju A dari kanan, maka C juga menuju A dari kanan. Jadi kita dapat memperoleh limit FB per GB, B menuju A dari kanan, dan limit F aksen C per G aksen C, C menuju A dari kanan. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Faikotu Zulfa dengan NIM 20110610089. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk tak tentu lainnya. Untuk bentuk tak tentu lainnya sendiri dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu bentuk tak tentu jenis tak hingga per tak hingga. Yang kedua, bentuk tak tentu jenis 0 kali tak hingga. Yang ketiga, bentuk tak tentu jenis tak hingga min tak hingga.
Dan yang terakhir yaitu bentuk tak tentu jenis 0 pangkat 0, 0 pangkat tak hingga, dan 1 pangkat 0. Selanjutnya yaitu bentuk tak tentu jenis tak hingga per tak hingga. Andaikan limit fx x mendekati u sama dengan limit gx x mendekati u sama dengan tak hingga. Apabila limit dari kedua turunannya ada terhingga maupun tak terhingga, maka limit dari fungsi awal itu akan sama dengan turunan hasil bagi turunannya tadi. Apabila limit fx per gx x mendekati u sama dengan limit f aksen x per g aksen x mendekati u. Di sini u dapat digantikan dengan u dari kanan, u dari kiri, tak hingga atau min tak hingga. Contoh, limit x per e pangkat x mendekati tak hingga. Penyelesaiannya yaitu limit x per e pangkat x mendekati tak hingga sama dengan limit 1 per e pangkat x mendekati tak hingga sama dengan 0. 1 didapat dari turunan x dan e pangkat x tetap menjadi e pangkat x kalau diturunkan. Untuk selanjutnya yaitu bentuk 0 kali tak hingga. Andaikan fx sama dengan 0, tetapi gx tak hingga, bagaimana dengan hasil kalinya? Apakah akan menuju 0, ataukah tak berhingga, atau akan menghasilkan limit baru yang lain? Semua ini akan bergantung pada masing-masing fx dan gx dalam menuju 0 maupun tak terhingga. Untuk bentuk tak tentu ini, kita akan menghitungnya dengan pemahaman bahwa fungsi limitnya sebagai berikut, di mana limit fx kali gx x mendekati c sama dengan limit fx x mendekati sama dengan 0 dan limit harga mutlak gx x mendekati c sama dengan tak hingga. Dengan cara tadi dapat kita manipulasi aljabarnya dengan merubah bentuk limitnya ke bentuk 0 per 0. Karena fx kali gx sama dengan fx per 1 per gx. Dengan fx sama dengan 0 dan 1 per gx sama dengan 0. Dan bentuk tak hingga per tak hingga. Karena fx kali gx sama dengan gx per 1 per fx. Dengan gx sama dengan tak hingga dan 1 per harga mutlak gx sama dengan tak hingga. Contoh, tentukan limit dari limit x min pi per x kali pi per 4 kali sek 2x x mendekati pi per 4. Penyelesaiannya, limit x min pi per 4 x mendekati pi per 4 sama dengan 0 dan limit harga mutlak sek 2x x mendekati pi per 4 sama dengan tak hingga. Sehingga limit yang akan kita cari adalah limit bentuk tak tentu 0 kali tak hingga. Kita dapat memanipulasi atau mengubahnya menjadi bentuk 0 per 0 dengan menuliskan sek 2x sama dengan 1 per cos 2x. Jadi limit x min pi per 4 kali sek 2x x mendekati pi per 4 sama dengan limit x min pi per 4 per cos 2x x mendekati pi per 4. Di sini kita sudah dapat menggunakan aturan L'Hopital. Maka limit x min pi per 4 per cos 2x x mendekati pi per 4 sama dengan limit 1 per min 2 sin 2x x mendekati pi per 4. 1 didapat dari turunan x min pi per 4 dan min 2 sin 2x didapat dari turunan
cos 2x, sehingga hasilnya menjadi min 1/2. Selanjutnya yaitu bentuk tak hingga min tak hingga. Limit bentuk ini akan dihitung dengan mengubah hasil limit bentuk tak hingga min tak hingga menjadi hasil limit bentuk tak hingga per tak hingga. Selanjutnya baru dihitung dengan berbagai cara. Limit fx min gx x mendekati tak hingga, di mana limit fx x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga, dan limit gx x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga. Contoh, hitunglah limit dari limit akar x min 1 min akar x mendekati tak hingga. Penyelesaiannya, limit akar x min 1 min akar x mendekati tak hingga sama dengan limit akar x min 1 min akar x dikali akar x min 1 plus akar x per akar x min 1 plus akar x mendekati tak hingga, sehingga menjadi limit akar x min 1 min akar x dikali akar x min 1 plus akar x per akar x min 1 plus akar x mendekati tak hingga. Dengan limit tadi dipermisalkan dengan A sama dengan akar x min 1 dan B akar x. Maka A min B dikali A plus B. Hasilnya menjadi A pangkat 2 min B pangkat 2. A dan B-nya diubah ke awal sehingga A pangkat 2 menjadi akar x min 1 pangkat 2 dan B-nya menjadi akar x pangkat 2. Jadi limit akar x min 1 pangkat 2 min akar x pangkat 2 per akar x min 1 plus akar x mendekati tak hingga sama dengan limit akar x pangkat 2 min 1 pangkat 2 min akar x pangkat 2 per akar x min 1 plus akar x mendekati tak hingga sama dengan limit min 1 per akar x min 1 plus akar x mendekati tak hingga sama dengan 1 per tak hingga. 1 per tak hingga hasilnya menjadi 0. Selanjutnya yaitu bentuk tak tentu 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat 0. Andaikan ada 3 bentuk tak tentu jenis eksponen, caranya dengan meninjau logaritmanya. Aturan L'Hopital berlaku untuk logaritma ini. Untuk menyelesaikan bentuk 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat 0 adalah ambil limit dari ln fungsi, kemudian gunakan teorema L'Hopital dan sifat kekontinuan ln. Contoh, tentukan limit tan x pangkat cos x mendekati pi per 2 dari kiri. Penyelesaiannya yaitu, misalkan y sama dengan tan x pangkat cos x, sehingga ln y sama dengan cos x kali ln tan x sama dengan ln tan x per sec x. Jadi, limit ln y x mendekati pi per 2 dari kiri sama dengan limit ln tan x per sec x mendekati pi per 2 dari kiri sama dengan limit 1 per tan x kali sec pangkat 2x per sec x kali tan x mendekati pi per 2 dari kiri sama dengan limit sec x per tan pangkat 2x mendekati pi per 2 dari kiri sama dengan limit 1 per cos x kali cos 2x per sin
cos pangkat 2x per sin pangkat 2x, x mendekati pi per 2 dari kiri, sama dengan limit cos x per sin pangkat 2x, x mendekati pi per 2 dari kiri, sama dengan cos 90 per sin pangkat 2 90. Dapat dari 90 dari pi per 2 dari kiri, pi per 2 dari kiri hasilnya 90, sama dengan 0 per 1. Cos 90 0, sin 91 sama dengan 0. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Al-Farizi, NIM 201 061 0077. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya mengenai integral tak wajar yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, batas tak terhingga, dan yang kedua, integral tak terhingga. Untuk sebab yang pertama, mengenai integral tak wajar batas tak terhingga. Dalam definisi integral tentu, terdapat dua asumsi. Yang pertama, selang pengintegralannya tertutup pada AB dan merupakan selang terhingga atau bernilai. Yang kedua, fungsi integralnya merupakan fungsi terbatas. Apabila salah satu atau kedua asumsi ini tidak dipenuhi, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai integral tak wajar, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu integral batas tak terhingga dan integral tak terhingga. Untuk cara menghitung integral batas tak terhingga, yang pertama, misalkan ada sebuah integral dengan batas a sampai tak hingga f(x) dx. Kita pahami bahwa b lebih besar dari a, maka integral dinyatakan sebagai integral a sampai b f(x) dx. Setelah itu, integral tak wajar untuk integral a sampai tak hingga f(x) dx dapat didefinisikan sebagai limit dari integral tentu, di mana b mendekati tak hingga. Maka diperoleh integral a sampai tak hingga f(x) dx sama dengan limit dari integral a sampai b f(x) dx, di mana b mendekati tak hingga. Yang selanjutnya, apabila kita menemukan integral dengan batas tak terhingga sesuai dengan definisi, apabila limit pada ruas kanan ada dan berhingga, maka integral tak wajar tersebut disebut konvergen, dan jika limit di ruas kanan tidak ada, maka disebut divergen. Kita contohkan, hitunglah integral minus tak hingga sampai minus 1 xe pangkat minus x kuadrat dx. Penyelesaiannya, misal u sama dengan minus x kuadrat, maka du sama dengan minus 2x dx. Maka diperoleh integral a sampai minus 1 xe pangkat minus x kuadrat dx sama dengan integral a sampai minus 1 xe pangkat minus x kuadrat dikurangi setengah kali minus 2x dx. Setelah itu kita mencari integral dari integral tersebut, maka menghasilkan sama dengan minus setengah e pangkat minus 1 ditambah setengah e pangkat minus a kuadrat. Setelah itu kita definisikan sebagai limit, maka sama dengan integral minus tak hingga sampai minus 1 xe pangkat x pangkat minus x kuadrat dx sama dengan limit dari minus setengah e pangkat minus 1 ditambah setengah e pangkat minus a kuadrat, di mana a mendekati tak hingga. Maka sama dengan minus setengah e pangkat minus 1 plus setengah e pangkat minus tak hingga, maka diperoleh hasil sama dengan minus
1/2e. Karena memperoleh hasil bernilai dan berhingga, maka bisa dikatakan integral tersebut sebagai konvergen. Yang selanjutnya, apabila integral minus ta hingga sampai 0 fx dx dan integral 0 sampai ta hingga fx dx konvergen, maka dikatakan integral minus ta hingga sampai ta hingga fx dx konvergen dengan nilai. Dan dalam hal lain, integral minus ta hingga sampai ta hingga fx dx dinamakan divergen. Contohnya, hitunglah integral 1 sampai ta hingga 1/x dx. Penyelesaiannya untuk b lebih besar dari 1. Maka integral 1 sampai b 1/x dx sama dengan ln x. Maka diperoleh integral 1 sampai ta hingga 1/x dx sama dengan limit dari integral 1 sampai b 1/x dx, di mana b mendekati ta hingga. Maka diperoleh sama dengan limit dari ln x dengan batas 1 sampai b, di mana b mendekati ta hingga. Setelah itu kita cari limitnya dan diperoleh hasil ta hingga. Karena memperoleh hasil ta hingga, maka integral tersebut dinyatakan sebagai divergen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati, NIM 20106100068. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral tak wajar dengan integran tak terhingga. Pada integran tak terhingga terdapat dua bagian. Yang pertama, integran tak terhingga di ujung selang, misalkan selang AB. Yang kedua, integran tak terhingga di dalam selang atau di dalam interval AB. Untuk integran tak terhingga di ujung selang dibagi menjadi dua. Yang pertama, di awal, maksudnya di awal yaitu di batas bawah, misalkan di A. Yang kedua, di akhir, maksudnya di batas atas, misalkan di B. Untuk yang di awal dapat didefinisikan menjadi integral fx dx dari batas A sampai B sama dengan limit A menuju S. Ini diganti variabelnya menjadi S karena tak terhingganya di A atau di awal. Maka kita ganti A-nya dengan S. Maka menjadi limit A menuju S dari kanan, integral fx dx dari batas S sampai B. Untuk yang di akhir dapat didefinisikan menjadi integral fx dx dari batas A sampai B sama dengan limit B menuju T. Ini kita juga ganti variabelnya dengan T karena tak terhingganya di B atau di atas, atau di akhir. Maka kita ganti B-nya dengan T. Maka menjadi limit B menuju T dari kiri, integral fx dx dari batas A sampai T. Di sini terdapat contoh yaitu integral 1/x dx dari batas 0 sampai 1 tak terbatas di x sama dengan 0, maka berdasarkan definisi yang pertama, kita misalkan hurufnya menjadi T. Maka limit T menuju 0 dari kanan, integral 1/x dari batas T sampai 1. Kalau kita ubah dengan sifat eksponen, maka menjadi integral x pangkat min setengah dx dari batas T sampai 1.
Kemudian kita integralkan, maka menjadi limit T menuju 0 dari kanan, kita tambah 1 menjadi 2x pangkat setengah. Lalu kita masukkan batasnya, yaitu dari batas T sampai 1. Maka menjadi limit T menuju 0 dari kanan, 2 akar 1 min 2 akar T. Karena T-nya sama dengan 0, maka 2 akar 1 min 2 akar 0. Maka kita dapatkan hasil sama dengan 2. Pada prinsipnya, apabila limitnya ada, maka hasilnya konvergen. Dan apabila tidak ada, maka dinamakan divergen. Karena hasil akhir yang kita dapat tadi, limitnya ada, maka dinamakan konvergen. Dan misalkan nanti didapat limitnya tidak ada, maka dinamakan konvergen. Untuk yang kedua yaitu integran tak terhingga di dalam selang. Untuk definisinya, misalkan integral dari batas A sampai B, dan misal ada C, di mana posisi C itu di antara A dan B, dan C ini menyebabkan integralnya menjadi tak hingga. Integral fx dx dari batas A sampai B. Pertama kita uraikan terlebih dahulu menjadi integral dari batas A sampai C. Kita ingat bahwa C itu berada di antara A dan B dan menjadi penyebab integralnya menjadi tak hingga. Maka dapat didefinisikan menjadi integral fx dx dari batas A sampai C ditambah integral fx dx dari batas C sampai B. Atau dapat dikatakan bahwa definisi ini adalah gabungan dari definisi yang kedua dan yang pertama. Untuk penerapan soalnya terdapat di PPT, yaitu hitunglah integral dx per x min 1 pangkat 2/3 dari batas 0 sampai 3. Integran menuju tak hingga x sama dengan 1. Sama dengan integral dx per x min 1 pangkat 2/3 dari batas 0 sampai 1. Kenapa kok menjadi 1? Karena x-nya sama dengan 1. X-nya ini misalkan C, seperti di definisi yang tadi. Plus integral dx per x min 1 pangkat 2/3 dari batas 1 sampai 3. Sama dengan limit. Ini seperti penerapan dari definisi yang tadi, yaitu gabungan dari definisi yang kedua dan juga definisi yang pertama. Menjadi limit T menuju 1 dari kiri, integral dx per x min 1 pangkat 2/3 dari batas 0 sampai T. Plus limit S menuju 1 dari kanan, dx integral dx per x min 1 pangkat 2/3 dari batas S sampai 3. Kita ubah dengan sifat eksponen menjadi limit T menuju 1 dari kiri, 3 kali x min 1 pangkat 1/3 dari batas 0 sampai T, plus limit S menuju 1 dari kiri, 3 kali
X min 1 pangkat sepertiga dari batas S sampai 3. Lalu kita turunkan menjadi 3 limit T menuju 1 dari kiri, 3 kali X min 1 pangkat sepertiga dari batas 0 sampai T plus limit 3 kali X min 1 pangkat sepertiga, limit S menuju 1 dari kiri, 3 kali X min 1 pangkat sepertiga dari batas S sampai 3. Menjadi 3 limit T menuju 1 dari kiri, 3 kali X min 1 pangkat sepertiga plus 1 plus 3 limit T menuju 1 dari kiri, 2 pangkat sepertiga min S min 1 pangkat sepertiga. Ini setelah dimasukkan batasnya ya. Sama dengan 3 plus 3 kali 2 pangkat sepertiga. Kurang lebih hasilnya adalah 6,78.